Perkenalkan, nama saya Algonza Dewangga Arjunantio, NIM 050. Kali ini saya akan menjelaskan standarisasi jaringan komputer. Nah, yang pertama, yakni OSI model. OSI model ini terdiri atas 7 layer, yakni layer application, presentation, session, transport, network, data link, dan terakhir yakni physical. Nah, yang pertama, application. Nah, application ini digunakan dalam aplikasi atau web browser ataupun aplikasi-aplikasi yang membutuhkan internet lainnya. Maksud dari layer application ini tentu saja bukan aplikasi-aplikasinya ya, tapi protokol-protokol yang dipakai. Seperti protokol file transfer yakni FTP, web surfing yakni HTTP atau HTTPS, emails yakni SMTP, dan virtual terminal yakni telnet. Selanjutnya, layer presentation. Nah, layer ini menerima data dari application layer dan mengkonversi karakter dan number menjadi bahasa mesin atau binary. Contohnya, ya bahasa mesin itu 0100 dan lain sebagainya. Fungsi ini juga disebut sebagai translation. Nah, sebelum data ditransmisikan, layer ini mengurangi jumlah bit atau data compression. Kemudian untuk menjaga keaslian data, sebelum ditransmisikan juga data akan dienkripsi guna meningkatkan keamanan data yang sensitif. Nah, ini dari pengirim dienkripsi ke penerima, kemudian dekripsi menggunakan SSL atau Secure Socket Layer. Jadi, di layer ini ada 3 fungsi, yakni translation, data compression, dan juga encryption atau decryption. Layer ini membantu mengatur dan mengelola koneksi dalam mengaktifkan sending dan receiving data, serta pemutusan koneksi atau sesi. Dalam layer ini ada APIs atau Application Programming Interfaces. Nah, contoh dari APIs yakni NetBIOS yang mengizinkan aplikasi dari komputer berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Adapun fungsinya yakni authentication, yakni suatu fungsi untuk memverifikasi siapa kita, membutuhkan username dan password. Dan ketika username dan password tepat, maka sebuah sesi atau koneksi akan dibuat antara komputer kita dan juga server. Setelah itu ada authorization, yakni proses dari server untuk menentukan jika kita punya izin untuk mengakses file. Namun jika tidak, akan muncul pesan kita nggak punya izin untuk mengakses situs ini atau file ini. Layer ini juga mengecek file yang sedang di-download. Nah, contohnya web. Web di sini kan mengandung teks dan gambar dan juga lain-lain. Gambar dan teks ini disimpan di file berbeda di server. Saat kita membuka web, maka web itu akan membuka sesi terpisah untuk mengunduh teks dan juga gambar. Dan diterima dalam data packet. Layer ini melacak paket data mana yang termasuk file teks atau file gambar, dan juga melacak kemana paket data ini pergi. Contoh di sini adalah ke sebuah web. Jadi layer session ini berfungsi untuk authentication, authorization, dan juga session management. Sebuah web ini mengandung layer application, presentation, dan juga session. Selanjutnya ada layer transport. Layer ini mengontrol keandalan komunikasi melalui segmentasi, flow control, error control, connection, dan connectionless. Nah, di dalam segmentasi, data yang diterima dari session layer atau layer sebelumnya dibagi menjadi data unit yang lebih kecil. Dibagi-bagi. Yang disebut dengan segments. Tiap segmen ini berisi suatu sumber dan nomor port tujuan. Nomor port membantu mengarahkan tiap segmen ke aplikasi yang benar, aplikasi yang dituju. Lalu sequence number atau nomor urut menyusun kembali segmen dalam urutan yang benar untuk membentuk pesan yang benar di penerima. Nah, di dalam flow control, layer ini mengontrol kecepatan koneksi transfer data. Misalnya, server dapat mengirim dalam kecepatan 100 MB per second. Namun, HP kita hanya dapat memproses data maksimum 10 MB per second. Di saat server mengirim dalam kecepatan 50 MB, transport layer ini
dapat membantu memberitahu server untuk memperlambat transfer data menjadi 10 MB per second. Begitupun sebaliknya jika server mentransfer data di bawah maksimum kecepatan transfer HP, misalnya 5 MB. Nah, transport layer ini dapat memberitahu server untuk menaikkan kecepatan transfer dari server ke HP kita. Dalam error control, jika beberapa paket data tidak diterima di tujuan atau hilang, transport layer akan mengirim ulang data yang korup atau hilang tersebut menggunakan checksum. Protokolnya yakni TCP dan UDP. Singkatannya berapa dilihat? Maksudnya kepanjangannya. Nah, TCP ini Connection Oriented Transmission, kalau UDP Connectionless Transmission. UDP lebih cepat dari TCP karena tidak menyediakan feedback. Apakah data sudah dikirimkan atau belum? TCP menyediakan feedback. Oleh karena itu, data yang hilang dapat dikirim ulang di dalam TCP. Contoh UDP, streaming musik, video film, main game online, VoIP, TFTP, DNS, dan lain-lain. Kalau TCP ini untuk mengakses web browser, email, FTP, dan lain-lain lagi. Nah, ini adalah bagaimana TCP dan UDP bekerja. Selanjutnya masuk ke network layer. Sebelumnya, di layer sebelumnya, itu ada segmen. Nah, kalau di network layer ini, segmennya digabung lagi dengan IP asal dan IP tujuan, membentuk sebuah paket. Nah, IP asal dan IP tujuan ini menggunakan logical addressing, IP4 dan IPv6. Nah, di network layer ini juga ada beberapa fungsi lainnya, yakni routing dan path determination. Dan juga dalam logical addressing ada juga mesh. Kalau routing ini untuk singkatnya yakni mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain. Kalau path determination ini selanjutnya akan dibahas di slide berikutnya ini. Oke, misalnya di sini. Misalnya di sini ada dua buah komputer, yakni komputer A dan juga komputer B. Karena setiap komputer atau jaringan itu memiliki IP yang unik, maka IP-nya dari dua komputer ini berbeda tentu saja. Nah, komputer B ini ingin mengakses halaman Facebook. Tentu saja dia mengetik halaman Facebook di browsernya. Nah, kemudian mengirim pesan ke server Facebook yang memiliki alamat IP yang unik juga untuk memberikan tampilan Facebook atau data dari Facebook. Nah, di server Facebook ini menggunakan layer network ini atau network layer untuk menggabungkan alamat IP asalnya, ini alamat IP Facebook server dan alamat IP tujuan, yakni komputer B, kemudian disatukan, dibentuklah paket. Nah, kemudian Mas ini juga ikut gabung di dalam ikut berfungsi yang Mas ini berisi 225.225.225.0. Gunanya yakni memberitahukan bahwa tiga kombinasi pertama dari IP address yakni jaringannya. Contohnya di jaringan 1 atau network 1 itu IP address-nya 192.168.1. Kalau di network 2 itu 192.168.2. Nah, kemudian yang digit terakhir yakni komputernya. Contohnya di network 2 itu komputer B ya 1. Kemudian network layer ini membungkus semuanya di dalam sebuah paket yang berisi IP asal, IP tujuan, dan juga data-data segmentasi yang udah digabung. Kemudian mengirim ke network 2. Lalu network 2 meneruskan ke komputer B. Nah, di sini ada path determination. Ketika
server mengirimkan data ke penerima, path determination ini dapat berfungsi untuk menentukan kemungkinan jalan terbaik atau jalan tercepat untuk mengirimkan data. Protokol-protokol yang dipakai itu Open Shortest Path First, Border Gateway Protocol, Intermediate System to Intermediate System. Nah, kemudian ada layer berikutnya yakni data link layer. Kalau sebelumnya itu data paket berisi IP asal, IP tujuan, dan juga segmen. Nah, di data link layer ini ditambahkan MAC address. MAC address asal dan MAC address tujuan di dalam data paket. Jadi digabung lagi MAC address-nya sehingga membentuk sebuah frame. Sebutannya itu frame untuk gabungan semuanya itu. Nah, tiap komputer itu memiliki MAC yang berbeda-beda. Dan MAC itu didapat dari Network Interface Card. Tiap perusahaan memiliki Network Interface Card tiap komputer. Nah, setelah itu dari network layer, data link layer, kemudian masuk ke physical layer. Nah, ini adalah transfer data dari atas ya, dari transport layer itu berupa segmen atau data yang udah diubah, data yang udah dipecah menjadi kecil-kecil, data kecil-kecil. Kemudian di network layer itu ditambahkan IP address. Kemudian di data link layer ditambahkan MAC address membentuk frame. Nah, di physical layer ini kan data-data ini masih berbentuk sebuah bits. Jadi di physical layer ini menerjemahkan bits itu sebagai sinyal. Misalnya sinyal listrik untuk kabelan, sinyal lampu untuk kabel fiber optik karena fiber optik menggunakan lampu kecepatan cahaya mungkin. Lalu ada sinyal udara, sinyal radio untuk yang menggunakan medium udara. Nah, kemudian di komputer penerima ini menerima sinyal dan diterjemahkan lagi, diubah ke bentuk bit. Kemudian melewati data link layer lagi diubah menjadi frame. Kemudian di network layer berubah menjadi packet dan transport layer mengubah menjadi segmen atau datanya. Kemudian kembali lagi ke application layer. Application layer ini kemudian menampilkan datanya ke dalam web browser penerima. Oke, itu untuk OSI model. Kalau ini untuk TCP atau IP model. Sebenarnya sama saja dengan OSI model, tapi dikurangin gitulah. Ini kalau versi originalnya, dan ini versi update atau terbarunya. Ada penambahan physical. Nah, kalau ini OSI dan TCP atau or IP. Kalau di TCP itu hanya ada application. Nah, application ini tergabung. Application, presentation, dan juga session. Semuanya sama saja selain itu. Nah, kerjanya juga sama di application ini diisi sebuah data atau segmen, kemudian di transport ini menggunakan protokol TCP digabung dengan datanya, kemudian di network ini ditambahkan IP address tujuan dan asal, kemudian di data link ini ditambahkan MAC address-nya juga, MAC address, IP, TCP, dan juga data. Kemudian di physical itu dalam bentuk sinyal sama seperti tadi. Sinyal listrik, sinyal cahaya, sinyal lampu, sinyal radio untuk medium-medium yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita membahas port number. Kalau port number ini perumpamaannya kalau kita ingin menerima pos atau surat, maka kita harus memasang kotak surat di depan rumah kita. Kalau kita sudah memasang kotak surat, maka kita dapat menerima pos dari layanan pos.
Pos dalam hal ini adalah data aplikasi dan kotak surat adalah nomor port untuk aplikasi tersebut. Ini memberikan akses ke komputer kita untuk layanan itu. Lebih lanjut lagi, ketika kita ingin mengakses sebuah web, maka kita kan mengetik URL web tersebut, kemudian komputernya mengonversi alamat itu ke alamat IP server menggunakan DNS, kemudian komputer mengirim permintaan ke server. Tetapi server ini mungkin tidak hanya menghosting situs web menggunakan HTTP, tapi juga server email menggunakan SMTP atau server file yang menggunakan FTP. Jadi bagaimana server tahu aplikasi mana yang akan mengirim permintaan? Nah, aplikasi ini memiliki sesuatu yang disebut port number yang ditugaskan untuk mereka. HTTP diberi nomor port 80, SMTP 25, dan FTP 20, dan lain-lain masih banyak lagi. Alamat IP dan nomor port sering ditulis seperti ini. Ini alamat IP titik 2, kemudian nomor port tujuannya. Oleh karena itu, ketika kita membuat permintaan web, komputer tahu bahwa kita mencoba mengakses situs HTTP dan menambahkan nomor port 80 ke header TCP. Komputer juga akan memilih nomor port sumber yang dibuat secara acak untuk menerima balasan yang dikirim ke alamat IP server web dan port untuk layanan ini. Kemudian web server mengirim port number secara terbalik. Nah, IP address ini untuk kemana tujuan komputernya, sedangkan port number ini untuk browser atau tab yang sedang digunakan untuk mengakses web tersebut. Nah, port number ini contohnya dari 0 sampai 1023, port number yang umum, kemudian 1024 sampai 49151 itu port number terdaftar untuk perusahaan-perusahaan. Kalau di atasnya 49.000 sampai 65.535 itu port number untuk komputer-komputer. Kita dapat mengetahui port number yang sedang kita akses dengan membuka PowerShell lalu mengetik netstat lalu ditambahkan n untuk mengetahui port number yang sedang kita akses. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.